Halo, selamat malam teman-teman. Suara saya cukup jelas nggak ya dari situ ya? Semoga suara saya cukup jelas. Seperti teman-teman ketahui, malam ini adalah malam Jumat, malam Sabtu. Seperti biasa, Hipa Vali akan bincang-bincang dengan teman-teman semua, dan kali ini kita akan menelusur jejak Josephus Van Lith. Untuk teman-teman sebagai alumni SMA Pangodiluhur Van Lith, nama Van Lith tercantum di dalam nama SMA kita. Jadi sudah pasti kita adalah bagian dari sejarah yang punya kewajiban untuk terus-menerus menggaungkan perjuangan Van Lith, jejak-jejak Van Lith, dan juga nilai-nilai Van Lith. Ini udah banyak yang join. Malam ini saya akan ditemani oleh Mas Josephus Beta Van Lith III yang punya cah muntilan ini, cah muntilan, sekolah di Muntilan walaupun sekarang sedang merantau di negeri orang, entah kapan pulang, yang punya dalam tanda kutip obsesi untuk menelusur jejak Romo Van Lith, karena dia adalah bagian dari misi di Muntilan. Menurut dia, katanya kalau tidak ada misi di Muntilan, maka saya tidak akan lahir. Sepertinya Mas Josephus Beta sudah join. Saya akan undang untuk join di sini. Halo Mas, selamat malam. Suaraku terdengar jelas nggak ya? Dengan sangat jelas. Terdengar sangat jelas ya. Suaramu juga terdengar sangat jelas. Apa kabar? Ini memang menyempatkan diri ya, jam segini udah sampai di rumah ya. Apa kabar? Kalau saya memang liburnya bukan hari Minggu atau Sabtu, tapi hari libur saya adalah hari Jumat setiap minggu. Hari liburnya adalah hari Jumat setiap minggu. Oke, Mas, piye Tokyo? Apa kabar Tokyo? Lagi musim apa di sana? Lagi musim semuanya mahal. Lagi musim semuanya podo di Semuanya Indonesia mahal. juga Apa-apa naik. Iya. Sama. Iya. Inflasi gila-gilaan, COVID yang tadinya udah melandai naik lagi gitu ya Mas ya. Iya. Sama. Oke teman-teman, selamat datang. Aku sapa-sapa dulu teman-teman yang udah join ya Mas ya. Ada Shirasaki Izumi, ada Thomas Sandi Herma, ada Francisca Anindya, ada Mas Adrian Purwadinata. Halo Mas Adrian. Ada JP Budi Waskito, halo Pak D. Ada Agustinus 3270, Locik, ada Setio Ningrum, Mbak Sita Bayu, hai Mbak Sita. Bernadetta Intan, ada Pak Yakobus Wirawan, halo Pak Pres, ada Mas Al Pramono, ada Rosaria Anto join. Oke. Mas, malam ini kita mau cerita-cerita, ya kan? Karena kita nih anak Van Lith, kita nih anak-anaknya Romo Van Lith, tapi justru kita yang paling jarang untuk menggaungkan jejaknya Romo Van Lith, betul nggak? Iya. Kita punya kewajiban. Bener dan nggak bener? Iya, betul, nggak boleh judging ya. Tapi intinya bahwa nilai-nilai yang kita pegang, yang istilahnya ditanamkan oleh Romo Van Lith ke kita, itu benar-benar luar biasa dan harus kita gaungkan terus-menerus. Cerita tentang Romo Van Lith ini harus digaungkan terus-menerus. Seperti terlepas dari hitam dan putih ya. Dan kita nggak bisa melihat sejarah nggak pernah bisa melihat sejarah secara hitam putih karena kita selalu berada di abu-abu. Betul. Tapi kan itu juga ya Mas ya, selalu mendengar cerita. Itu adalah salah satu
latar belakang kenapa dirimu bisa terobsesi dalam tanda kutip untuk menelusur jejak Pater Van Lith, betul nggak Mas? Betul sekali. Betul ya. Nah, ceritain dong Mas, ngopo toh dirimu ini kalau aku lihat di Facebookmu, soalnya gini, biasanya kan yang yang punya banyak istilahnya menggali tentang Romo Van Lith itu tuh kebanyakan dari Romo-Romo SD ya, karena punya keterikatan sangat erat karena Romo Van Lith juga SD. Lagi kowe ki sopo gitu. Kowe ki sopo kok kayaknya kurang kerjaan banget sampai mengumpulkan banyak referensi tentang Romo Van Lith, mengikuti jejaknya dari dia sebelum ke Jawa sampai setelah dia ke Jawa sampai wafatnya. Nah, apa Mas latar belakangnya ini? Saya koreksi sebentar ya. Sebenarnya awal-awal yang paling awal mengumpulkan cerita tentang misi Jawa itu malah bukan Yesuit, tapi Projo. Ini orangnya. Tahu kan siapa? Romo Mangun. Betul. Romo Mangun. Beliau yang secara intensif lah mengumpulkan semua datanya itu, dan beliau juga punya akses ke sana kan, karena beliau pernah lama tinggal di Eropa kan, di Jerman kan. Itu versi yang pertama. Lalu kalau tapi bukan berarti Yesus ini nggak punya datanya. Mereka pasti punya banyak kan. Pasti punya ya. Karena memang satu ordo dengan Van Lith kan. Dan penerus-penerusnya Van Lith setelah Van Lith mereka. Kalau dari sisi saya pribadi, kenapa saya begitu kayak ngebet atau terobsesi mengumpulkan cerita tentang beliau, bukan hanya beliau tapi juga tentang misi Jawa, itu karena latar belakang pribadi saya. Jadi kedua kakek saya itu sekolahnya di situ tuh, di sekolah kita. Jadi waktu itu masih zaman yang namanya Kolose Saverius. Nah, itu awal-awalnya saya dengar cerita dari, kalau nggak salah dari bule saya atau dari pakde saya ya, saya lupa. Dia cerita begini. Aku pernah tanya, dulu kakek sama nenek dari pihak ayah ya. Dulu kakek sama nenek Simbah Putri atau Simbah Kakung ini ketemu di mana? Oh, ayo bahasa Indonesia, Indonesia, ayo. Maaf, kakek dan nenek itu ketemu di mana, gitu kan? Ketemu di Muntilan, karena kakek sekolah di Saverius, dan di Muntilan dan nenek sekolahnya di Mendut. Sekolah Mendut itu yang buka juga Suka Putri. Khusus putri. Dulu kan dipisah, jadi kayak ya kalau model sekarang kayak Aspa dan Aspi lah, walaupun ada bedanya ya, karena jauh. Nah, anak Aspa dan Aspi ini, antara Aspa Saverius dan Aspi Mendut ini, ketika mereka melakukan ada acara liturgi besar seperti misa atau misalnya ada Natalan, Paskan, itu mereka kemundulan. Nah, ini waktunya nih ya. Jadi mereka misalnya di Muntilan, dipimpin oleh para Yesuit itu. Nah, lucunya ketika nenek ke Muntilan ikut misa, kakek juga otomatis juga untuk misa, karena keduanya murid-murid Muntilan dan Mendut. Hujan, kakek saya belum kenal sama nenek saya. Dia lihat, kehujanan kan kasihan kan, cawedok, yang bukan belum ada PDKT, belum kayak gitulah, cuma sekedar kasihan aja. Dipayungin pulang waktu selesai semua acara misa pulang, dipayungin. Gentleman lah ya, gentleman ceritanya. Dipayungin, diantar sampai mungkin ke bawah ya, mungkin temennya terdekat atau ngandung, saya nggak tahu. Nah, suster kepala Mendut itu ngelihat, lalu ngomonglah ke pastor-pastor yang di Muntilan, mereka dijodohkan. Si Sanke ya. Iya. Dan memang itu ada benar, ada ceritanya. Memang
memang sekolah Mendut itu disiapkan untuk sekolah asrama putra untuk membentuk keluarga-keluarga Katolik yang baru. Memang benar itu, memang benar begitu strategi dari misi Jawa itu. Jadi ada banyak kasus saat Mendut belum dibuka, orang sudah dibaptis secara Katolik di Muntilan, tapi kemudian setelah lulus dari situ atau itu menikah dengan orang lain, orang luar. Akhirnya mereka kembali menjadi tidak Katolik lagi gitu. Saya nggak bisa ngomong gitu. Bukan. Saya di sini tidak merendahkan agama lain, atau itu bukan itu yang maksud saya. Iya, karena itu udah terlepas. Iya. Memang begitu salah satu strateginya. Itu untuk membentuk keluarga-keluarga Katolik yang baru. Begitu. Dan ini tidak terjadi hanya pada kakek dan nenek saya, bukan. Banyak orang-orang Katolik Jawa yang lahir dari situ. Makanya saya pikir, kalau misi nggak ada, kalau Vanit nggak ada, ya berarti saya nggak ada, bapak saya nggak lahir. Aku tidak lahir gitu ya. Iya, itu benar. Ya mungkin lahir tapi dengan jalan sejarah yang lain, dengan takdir yang lain, ya kayak gitulah. Begitu. Betul ya. Tapi apa namanya, Mas Josephus ini nama baptisnya nggak diambil dari nama baptisnya Romo Van Lith kan? Ya bisa jadi, ibu saya yang ngasih kok itu. Oh gitu ya. Jadi itu juga kebetulan kakak kandung dari ayah saya juga Yesuit. Jadi saya sedikit banyak tahu lah. Jadi dari kecil udah ngeliat sih ya. Dari mereka, dari kehidupannya mereka. Dan kebetulan lagi di belakang rumah saya posisi itu biara ngusulin. Usulin ini bahkan lebih dulu, lebih ini malah Ordo yang pertama masuk ke Indonesia setelah Hindia Belanda dibuka lagi untuk misi. Bukan Yesuit. Yesuit 3 tahun setelah mereka kalau nggak salah. Oh, oke. Mas, dari cerita-cerita apa namanya, kakek nenek, Pak Di Bude gitu kan, banyak banget ceritanya. Terus itu kemudian yang membawa Mas Jos untuk menelusuri Van Lith. Nah, mari kita langsung ke bahasan gitu. Jadi kan selama ini kita cuman kenal Romo Van Lith adalah yang membaptis 171 orang di Sendang Sono gitu. Penduduk pribumi Kalibawang yang sekarang menjadi Sendang Sono gitu. Itu yang selama ini kita sebagai anak Van Lith paling tahu. Karena kita semua pasti pernah menjalani yang namanya Napaktilas Romo Van Lith, di mana kita harus jalan dari Muntilan melewati Borobudur terus sampai Sendang Sono. Nah, iya. Tapi pastikan Romo Van Lith itu punya istilahnya latar belakang yang lain. Boleh diceritain nggak, Mas? Beliau itu lahir di mana? Terus sebelum beliau ke Jawa ini beliau kemana dulu gitu? Dari istilahnya apa ya, penelusurannya Mas Jos ini boleh tolong di-share nggak sama kita? Oh, sangat boleh. Kalau ada fotonya boleh loh Mas, kalau ada fotonya sekali. Ya. Ya, monggo. Baiklah. Sebelum kita bicara Van Lith, kita bicara Indonesia dulu, Hindia Belanda dulu terutama. Waktu itu belum ada Indonesia. Belum ada Indonesia. Jadi awalnya tuh Hindia Belanda tuh karena awalnya masuk Kristen Katolik itu masuk gara-gara orang Portugis sama Spanyol, tahu kan? Ini secara singkat aja biar tahu aja, Bu. Tapi juga jangan kepanjangan, nanti membosankan soalnya. Biar tahu aja. Jadi masuk lewat Portugis dan Spanyol. Yang paling terkenal tentu saja satu, Xaverius. Makanya orang Indonesia itu banyak sekali yang pakai FX namanya. FX ya, termasuk bapak saya. Ya, termasuk itu. Berarti kan ada sebabnya ya karena itu. Satu. Yang kedua, sayangnya Portugis dan Spanyol kalah. Disikat VOC itu, disikat Belanda itu. Dan seperti kita tahu Belanda dikuasai oleh orang Protestan, Calvinis kalau kita belajar soal sejarah Kristen. Nah, selama VOC ini berkuasa, ditutuplah untuk misi, segala misi yang berbau Katolik ditutup. Orang misa dilarang, apalagi misi. Oh, jadi memang ada sejarah yang seperti itu ya, Mas ya? Ada. Dan karakternya Belanda itu unik. Itu sedikit kan masing-masing punya karakter ya. Inggris punya karakternya sendiri, Belanda punya karakternya sendiri, Perancis punya karakternya sendiri, Spanyol punya sendiri. Belanda ini modelnya orang pragmatis.
dia melarang misi, tapi dia tidak melarang sending, tidak melarang Protestan, penyebaran agama Islam. Tapi dia juga tidak mendukung. Karena mulai dibebaskan. Tapi kalau sama Katolik keras sekali, nggak boleh. Kalau sama Protestan boleh, tapi aku nggak dukung, aku nggak mau ikut cawe-cawe lah gitu. Itu ceritanya. Itu berubah setelah VOC runtuh. VOC runtuh diganti yang namanya si itu loh, si Francis apa namanya? Dendels. Nah, Dendelsnya buka lagi. Boleh, silakan. Dia kan Dendels kan Prancis kan ya. Dendels Prancis kan menjunjung tinggi kebebasan individu kan ya. Termasuk juga kebebasan beragama. Dibuka lagi. Awalnya daerah Hindia Belanda dipegang oleh Projo. PR, sebenarnya Projo itu bukan PR, itu bukan Projo, tapi Presbyterian ya. Ya romo-romo sekuler lah, romo-romo Projo lah kalau bahasa agama sekarang ya. Dibuka lagi, baru kemudian diserahkan ke daerah-daerah, beberapa daerah diserahkan ke daerah misi namanya, diserahkan ke ordo-ordo tertentu. Ya termasuk si Yesuit, termasuk nanti ada Hati Kudus Yesus, ada satu lagi, ada Karmelit, macam-macam lah. Nah, awalnya orang-orang Eropa ini, para misionaris ini bukan untuk menyebarkan agama di Jawa terutama, tapi lebih untuk mengakomodir kebutuhan orang Eropa yang Katolik. Kemudian berubah setelah ada beberapa orang Jawa yang mengajukan diri untuk menjadi Katolik, ingin dibaptis. Nama romonya Kiser. Gitu. Itu sebelum Romo Panit ya. Romo Kiser ini yang karena dia yang memulai misi Jawa ini, dia nggak butuh orang, maka dikirimlah Panit dan berempat itu. Oh, iya. Panit. Tapi sebelum Pater Van Lith ini menerima misi di Jawa, itu kan misi Jawa itu kan dia ditugaskan 1896 ya, 1896. Ya. 1894 beliau kan ditahbiskan sebagai imam kan. Nah itu beliau apakah sebelumnya kemana dulu gitu? Apakah langsung dari Belanda langsung ke misi Jawa? Dia kemana-mana. Dia pernah ditugaskan di Inggris. Di Inggris apa namanya? Di antara dia justru di situ kayak sepertinya saya melihat dia menjadi seperti progresif ya. Karena di situ di Inggris itu kan orang Katolik dipersekusi lah ya. Karena faktor politik. Iya, jadi ada apalagi Irlandia Utara itu dimasukin karena Inggris mau masuk menguasai Irlandia Utara ya dibedakan lah. Tapi kayaknya aku pernah baca satu literatur bahwa sebenarnya Romo Van Lith itu enggan untuk dikirim ke misi Jawa ya. Iya itu makanya itu dia nggak mau sebenarnya awalnya dia nggak mau karena dia pikir lu ngapain? Aku ngomong pakai bahasa gaul ya. Lu ngapain gua dikirim ke Hindia Belanda, orang di Eropa aja lagi susah gitu, istilah gampangnya gitu. Untuk orang Katolik Eropa aja susah. Dia sebenarnya pengennya dikirim di antara orang Protestan di Belanda sendiri atau di Inggris. Ya karena itu. Ya karena sedang dia dulu kan berantem kan ya. Orang gereja reformasi sama gereja Katolik kan berantem gitu. Gitu. Makanya dia kalaupun dia ingin dikirim ke tanah misi bukan di Jawa, tapi di Jepang, ke Jepang. Ke Jepang mungkin ya pasti ada cerita yang menginspirasi dia ya, karena memang sejarah penyebaran agama Katolik di Jepang sendiri juga menarik ya, gitu ceritanya. Menarik. Jadi, dan keras dan keras itu ya kan 26 martir yang disalib di mana di Nagasaki kan ada itu. Saya pernah ke sana, saya pengen tahu. Dan kemudian dibuka lah. Ya ada kemiripan lah antara Jepang dengan Belanda soal misi Katolik itu. Ya mungkin karena itu juga beliau pengen. Halo. Maaf terputus, nggak tahu kenapa. Mohon maaf, sepertinya sinyal saya yang terputus. Oh gitu, ya nggak apa-apa.
Sinyal saya yang terputus, mohon maaf. Iya. Apa namanya? Tidak biasa dengan settingannya. Oh iya. Oke, tapi Sampai ini mana tadi aku jelas sebelum? ya Mas ya. Hah, hah, hah. Kita ngomong sampai ketika Romo Van Lith sebenarnya enggan untuk Hmm, dikirim ke misi Jawa. hmm, iya. Tapi akhirnya dia menerima Sampai karena memang memang ada kalau ketaatan mereka tuh orang-orang kayak gitu kan. Maksudnya ada ordo, ada ya namanya betul. rohaniwan, biarawan pasti kan karena memang mengucapkan tugas mereka seperti itu dan diterima. Tapi sepertinya Hmm. kayak catatan tentang masa kecilnya Romo Van Lith ini sendiri nggak banyak ya Mas ya? Iya, tapi saya dapat beberapa. Dia tuh Uh, uh, anak satu-satunya cowok. Saudaranya cewek semua. oh, Nah, saudaranya dan cewek semua, dia cowok cewek dan semua mendaftar jadi pastor. jadi pastor. Karena dia waktu umur 11 apa 9 tahun saya lupa, dia pernah Mhm. baca kisah hidupnya Fransiskus. Franciscus Jadi Saverius? orang-orang yang Fransiskus, Santo Fransiskus Oh, itu Franciscus. Fransiskus Asis itu, Fransiskus. Mhm. Jadi orang-orang yang Fransiskus yang mengidolakan Fransiskus biasanya orang radikal, orang progresif. Kayak contohnya ya Paus yang sekarang tuh. Dia mengambil nama itu karena dia mengidolakan Francis. Fransiskus. Dia juga Fandi juga sama aja. Gitu. Lalu yang Ya, kedua, dia tuh betul. lahir dari orang biasa, bukan orang kaya. Dan dia lahir di Belanda, bagian Belanda yang sangat-sangat Katolik. Di daerah-daerah Jadi selatan Belanda itu. itu terpecah ya? Maksudnya Iya, iya, ada misalnya bagian utara itu iya. Protestan, bagian selatan itu. Dan sempat dijajah oleh Spanyol dan Prancis kan dia tuh selain Sams Hmm. kemudian oleh Jerman waktu Nazi gitu Hmm. yang dia tuh dalam tanda petik tuh anak mami sangat dekat dengan ibunya sangat sangat dekat Oh, dengan oke. ibunya mungkin karena dia anak cowok sendiri ya Hmm. lalu ibunya ini bekerja ibunya bukan bapaknya yang bekerja bapaknya tuh kalau nggak salah aku ingat bapaknya itu Jurusita, jurusita jurusita. jurusita pegadaian. Nah, tapi ibunya juga bekerja pada satu keluarga kaya, keluarga Katolik juga. Dan keluarga ini, ya ini namanya kuasa Roh Kudus ya. Ilahi. Roh Kudus bekerja ya. Keluarga tempat ibunya yang bekerja ini yang membantu Vanit membiayai Vanit sekolah sampai selesai di seminari. Gitu ceritanya. Dan ini aku sedikit belok ya ceritanya. Kesaingannya ke dalam petik lagi kompetitornya Vanit namanya Romo Konas. Itu beda sekali Pak. Apanya? Latar belakangnya. Bumi dan langit lah, apa kayak kutub utara sama kutub selatan lah. Konas ini orang kaya sekali. Dia bapaknya wali Bangsawan ya. kota, bangsawan, bapaknya wali kota. Kalau nggak salah dia juga anak tunggal kalau nggak salah. Jadi secara materi juga nggak kekurangan dia. Beda sama Vanit karena anak biasa dia. Itu. Jadi Selain dari tentang selain dari perbedaan pribadi sendiri. Karena baca juga dari kesaksian para muridnya tuh, termasuk muridnya yang di Belanda yang pernah menjadi muridnya. Dan salah satu murid itu memang orang pintar juga ya. Ada yang profesor Des. oh, Murid-muridnya Van dan profesor di Belanda. oh, Dia oh, bisa oh. dia ngasih kesaksian. Orangnya ramah, lucu tapi dia pendiam. Pater Van Lith Cenderung ini. tertutup. Cenderung pemalu. Dan ini diakui oleh si Van Lith sendiri. Kalau saya ingin berhasil dalam misi saya harus belajar untuk menutupi kekurangan saya ini, yaitu jadi pemalu itu. Gitu. Beda sekali sama Overnas. Overnas orangnya ceplas-plos, Ekstrovert energik, ya. Nah, ekstrovert energik gitu. percaya Dia diri tinggi. anak tunggal. Ya udah. Susah single fighter lah modelnya dia tuh. Ya, ya, Gitu. ya, ya. Makanya Ah, selain dari yang kan kita tahu kan banyak cerita, banyak dokumentasi selain karena perbedaan metode di mereka dalam menjadi misionaris itu juga karena latar belakangnya beda sekali jadi ya nggak ketemu lah Des. Ya kayak Walaupun aja lah orang kayak aja lah kalau kita punya teman sedikit nggak cocok itu pasti ada lah
Bukan berarti kita memusuhi Walaupun dia, bukan itu. betul, walaupun dua-duanya adalah orang-orang besar yang meletakkan dasar pada misi Jawa ya, Mas ya. Iya, iya, Dua, iya, kalau kamu cerita ke saya itu dua raksasa yang iya, meletakkan iya, dasar benar. misi di Jawa. Dua-duanya punya misi yang Iya, sama dengan cara yang iya, berbeda. Oke, aku iya. sapa teman-teman dulu yang baru join. Ini udah tambah banyak lagi yang udah join. Hmm, Nah, untuk teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau bertanya, silahkan hmm, ketik pertanyaannya di tanda tanya yang ada di sebelah kolom komen. hmm. Karena kalau di kolom komen saya suka nggak baca, uh, dan nanti biasanya kegulung gitu. Ini, hai kakak-kakak, seru nih obrolannya. Hai Kak David Laksono, ini Mhm. teman saya. Ikutin sampai akhir ya Mas Yuk. David, ini akan tambah seru lagi. Oke, Ya. sebagai ringkasan latar belakang Romo van Lith, sebagai pengingat kembali untuk teman-teman, Romo van Lith lahir 17 Mei 1863 di dusun Oostshot, Brabant, Belanda. Terus umur 4 tahun beliau pindah ke Eindhoven, masih Ya. sama-sama di Brabant juga. Dan tadi seperti yang udah dibilang sama Mas Beta ya, usia 12 tahun, beliau menyatakan dirinya ingin masuk seminari karena terinspirasi dari uh, Fransiskus. Ya. Terus kemudian tanggal 8 Desember 1894 beliau ditahbiskan sebagai imam, dan tahun 1896 beliau pergi untuk ke misi Jawa dan pertama kali tiba di Semarang. Betul nggak, Mas? Betul sekali. Betul sekali. Karena Uh, untuk lebih menjelaskan tadi obrolan yang tadi kita lalui, akan saya sedikit tunjukkan foto-fotonya ya, sebentar ya. Oke, itu akan sangat menarik. Ini Agak jauhan kelihatan dikit, ya? Mas. Jauhan Oh dikit, ya, ya. kelihatan. Ini Kelihatan Romo agak VL maju. maju. Oke, ini kelihatan. Yes. Oke, iya. Ini Romo van Lith, ini awal-awal banget di Muntilan ini. Kalau nggak salah Tapi tahun 19. tapi Ya, sebelum ke Muntilan kan tibanya di Semarang dulu ya. Terus belajar iya, budaya dan adat Jawa dulu ya. iya. Baru Tapi 1 tahun kemudian beliau ke Muntilan. iya, dia memang ke Muntilan dulu, tapi memang dia nanti ditugaskan di Muntilan. Tapi bukan Muntilan, ditugas di Muntilan bukan berarti hanya di Muntilan. Dia punya daerah dalam kekuasaan itu Muntilan, Magelang, Bedono, Ambarawa. Oh, Jadi bukan Muntilan. hanya Muntilan. Memang dia domisilinya di Muntilan. Kerjaannya di Muntilan. Tapi wilayah kekuasaannya tuh sampai sana. Begitu. Nah, Oh, itu oke. tadi fotonya tadi. Ini masih awal-awal banget. Romo Mertens sebelum datang itu. Ini kalau sekarang lokasinya di mana ini, Mas? Ya tepatnya sekarang. Di Pasuruan. Pastoran tahun lalu ya kompleks sekolah kita Kompleks itu sampai. Pasuruan gereja itu ya. Oh ya, satu lagi koreksi ya. Kuliah Sabar itu jangan dilihat hanya di SMA Vanit ya, bukan hanya itu ya, tapi juga gereja. Oke, stop dulu, Lalu, stop. Kita akan ngomong Kolese Saverius nanti. oh gitu. Untuk Oh ya, kejutan-kejutan sebenarnya. Kita oke oke sekarang oke. lagi ngomong Romo van Lith ketika baru tiba di Muntilan. Oh iya. Itu beliau ngopo, Mas, gitu. Awal-awal itu ngapain gitu loh beliau. Kan pasti nggak langsung dirikan Kolese Saverius toh. Enggak, dia memang itu tadi ditugaskan untuk memulai misi Jawa untuk membaptis ya sebagai misionaris untuk membaptis orang menjadi Katolik begitu. Jadi awalnya dia pakai metode langsung dalam tanda petik. Jadi dia Langsung ke individu ya. mengajar ya kayak kita katekis itu lah. Ingat kan kita waktu di SMA Panit kita disuruh katekis itu sampai ke desa-desa di mana lah. Tapi kalau kita kan audiensnya kan sekolah minggu Memang lah sudah, ya. memang sudah Katolik. Kalau Romo Panit bukan. Tapi resisten mereka Jawa itu terkenal sulit untuk ditaklukkan dalam tanda petik. Jadi memang para misionaris Eropa tuh lebih suka ke Minahasa atau ke Indonesia Timur karena memang jauh susah sekali. Nah dari sini si VL ini
menyadari gitu, kayaknya ada yang salah nih, kayaknya gua tahu bukan seperti ini kalau mau mencangkokkan nilai-nilai Katolik ini ke pribumi-pribumi Jawa, caranya itu salah gitu ya. Iya, Mbak Desa tahu berapa tahun sampai berapa tahun dia belum bisa baptis orang? Berapa tahun, Mas? Berapa tahun? 7 tahun. 7 tahun dia, iya sedikit sekali lah. Banyak, kalau nggak salah tuh aku pernah baca tuh, hanya beberapa orang tua dan orang sakit dan orang ada puras gitu. Iya. Sulit berkembang. Ini jadi seperti nggak ada future-nya gitu kan, karena yang ikut mau dibaptis saat itu adalah orang-orang tua, padahal future itu kan harusnya dimulai dari orang-orang muda ya. Iya. Dan Vanit ini juga seperti kita tahu dia bukan orang yang pertama lah, Des. Sebelumnya mungkin kisaran 40 tahun sebelumnya Yesus sudah masuk. Dua Yesus pertama ini juga raksasa pemikir, dia punya visi yang sangat-sangat tajam ya. Jadi satunya namanya Van der Elsen, yang satunya lagi namanya J.B. Paling, Johannes Paling. Dia udah ngomong gini ini 40 tahun sebelum Vanit, udah ngomong gini deh, si Elsen tuh. Lah kalau mau misionaris ya berarti kita harus punya pendidikan, ngomong gitu. Kita harus buka sekolah pendidikan. Dari situ dia belajar. Karena nggak bisa misinya dari ke orang per orang itu nggak bisa, dan memang terbukti gagal ya. Sulit. Karena memang karakter orang Jawa tertutup waktu itu. Betul. Jadi makanya kan ada istilah Jawa itu takluk tapi mereka menutup diri, begitu ya? Iya betul kayak gitu. Makanya dia lalu kemudian mengubah strategi, tidak langsung, pelan-pelan. Lah ini para pembesarnya nggak sabar. Lu ya 7 tahun Mas. Iya makanya. 7 tahun itu lama loh. Lama-lama di situ ngapain lo, nggak ngabisin duit misi aja lo ngomong gitu kan. Dan pesaingnya si pesaingnya si Ovenars ini Mendut itu pakai model langsung lebih bisa baptis orang lebih banyak lah daripada Cepanit. Karena beliau lebih ekstrovert ya, jadi kayak buat orang menarik. Lalu kemudian sudah diputuskan, Des. Sudah diputuskan misi Muntelan ini untuk ditutup. Suratnya udah dibikin, Des. Surat keputusannya sudah tinggal dikirim. Bayangkan. Kalau waktu itu ditutup beneran, Mbahmu nggak ada loh, Mas. Kamu nggak ada loh, Mas. Aku nggak ngomong di sini. Bener, aku nggak ngomong di sini. Dan itulah sekali lagi Roh Kudus bekerja lagi. Datanglah orang dari Kalibawang itu untuk minta baptisnya Barnabas Sarikromo itu. Mereka tuh kayak tetua-tetua desa lah. Datang dan minta dibaptis, ya terjadilah pembaptisan Senang Sono. Gitu, Mas, tolong di remind lagi ya, Pak Barnabas Sarikrama ini bagaimana beliau bisa mendatangi Romo Vanit dan terus kemudian minta dibaptis? Itu ada hubungannya dengan sebenarnya Vanit itu dikenalkan Barnabas Sarikrama itu dan orang-orang Kalibawang dari salah satu katekisnya orang Indonesia. Namanya Andreas Manase. Dia bukan orang Jawa, dia keturunan kalau nggak salah keturunan Nias kalau nggak salah. Itu yang mengenalkan beliau ke orang-orang Kalibawang ini. Dan kemudian orang-orang Kalibawang ini tertarik untuk dibaptis dan selamatlah misi Jawa di Muntelan. Ya, setelah 7 tahun. Setelah 7 tahun. Diberi kesempatan lagi. Artinya memang benar ada yang tangan-tangan yang bekerja. Iya. Ya, saya nggak usah cerita ya katekisnya bohong, ada korupsi, itu mereka udah tahu ya. Tapi begitu bisa. Gitu. Dan banyak sekali kesulitan-kesulitan yang dilalui oleh Romo Vanit, termasuk bahwa beliau sempat dianggap gagal untuk menjalankan misi ini karena 7 tahun seperti hasilnya nggak kelihatan. Gitu. Iya. Memang secara statistik memang gagal dia. Karena sedikit sekali yang mau dibaptis. Sedikit sekali, sangat sedikit. Sudah sedikit, tua-tua lagi. Iya, apalagi dibanding dengan yang di Mendut. Gitu. Tapi setelah peristiwa itu dipertahankan, ya udah
pakai metode lu dah. Sorry ya, pakai bahasa gaul ya. Biar gampang ngertinya. Udah pakai metode mana, pakai aja dah. Dan dibuka sekolah, kan ini ada latar belakang lagi. Pendidikan yang Vanit buka ini sejalan dengan kebijakannya pemerintah Hindia Belanda, yaitu politik etis. Politik etis itu salah satunya untuk mendidik pribumi, mendidik orang Indonesia sendiri. Tujuannya waktu itu sedang marak ya di Eropa ya politik etis ini ya. Tujuannya ya memang enggak Belanda enggak sebaik itulah ya, namanya kolonialisme ya. Bukan hanya dilihat sebagai apa ya. Wah, Belanda baik banget mau mendidik orang pribumi. Enggak. Belanda butuh tenaga terlatih, tenaga terdidik untuk mengisi pos-pos mengisi pos-pos pemerintahan dengan biaya murah daripada bayar orang lebih mahal, gitu loh, guys. Nah, nggak setulus itu juga gitu ya. Nggak setulus itu juga. Iya. Nah, dibukalah sekolah. Nah, kemudian dibantu Romo Mertens. Romo Mertens juga itu juniornya Vanit, juniornya Vanars, kalau nggak salah sih 5 tahun lebih muda dari VL dari VL. Oke. Tapi ketika Romo Vanit memutuskan untuk membentuk Kolese Xaverius gitu, ada berapa biarawan yang terlibat di situ, Mas? Awalnya 3. Boleh disebutkan nama-namanya? Vanit jelas ya, karena dia awal dia pertama kali ditugaskan. Kemudian tahun 1902 kalau nggak salah ya, 19 ya sekitar tahun itulah, datanglah namanya Bruder, tapi Jesuit juga, ordonya Jesuit, Bruder Kersten. Baru 1905 datanglah Romo Mertens. Romo Mertens itu juga kisahnya lucu, bukan lucu sih. Ada kebetulan ada peluang yang membuat dia ditempatkan di Muntilan. Awalnya dia dapatnya di Kepulauan Kei kan, Maluku sono lah, harusnya Indonesia Timur. Dia tuh juga salah satu tugasnya untuk menangani wabah kolera di sana. Jadi boleh dibilang orang-orang yang ditempatkan di Vanit, ditempatkan di Muntilan dan di Mendut dan di Jawa ini bukan orang-orang sembarangan, guys. Memang orang-orang yang mumpuni lah, orang-orang yang punya kapasitas kuat sekali gitu, guys. Memang orang bukan sembarangan lah, kayak gitu. Nah, bertiga deh. Jadi Romo dan pater-pater setelahnya tuh melihat mereka tuh ya pilarnya Xaverius ya 3 orang ini, Vanit, Mertens, Bruder Kersten, gitu. Tapi pemikirnya Jesuit kan ya. Kalau kita lihat sejarah ordo, sejarah kongregasi kan ada fokus, ada titik berat, ada kelebihan yang gitu kan. Maksudnya kayak ini ordo, misalnya ordo ini tugasnya ini, fokusnya ini, misalnya sebagai pendoa atau sebagai pekerja atau sebagai pemikir pasti ada gitu. Suster juga gitu. Lalu Buddha juga begitu. Ya kita bisa lihat sendiri lah kayak gitu. Dan setelah Kepulauan Kei ini diserahkan ke Ordo Sekretariat Yesus Hati Kudus Yesus. Nah, kan itu diserahkan ke ordo lain. Yesusnya nggak dipindah, ya si Mertens dipindah ke Muntilan gitu loh ceritanya. Gitu. Nah, ini mereka fokus untuk mengelola pendidikan, untuk mengelola sekolah ini. Kemudian ada tes dari pemerintah Hindia Belanda. Mereka semua lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. Iya, diteruskan. Kemudian dari sini juga banyak murid-muridnya yang minta dibaptis. Ya udah, saya terus sampai sekarang lah, guys. Oke, Mas. Tapi kan sebenarnya Kolese Xaverius ini istimewa ya. Dia nggak semata-mata mengambil nilai-nilai bukan sekolah Belanda pada umumnya yang hanya mengangkat bahasa Belanda dan budaya Belanda gitu. Nah, Kolese Xaverius ini istimewa karena dari pemikirannya Romo Vanlit justru
orang-orang ini tidak boleh, anak-anak ini tidak boleh kehilangan sisi akar budayanya. Iya, benar, Gitu. benar, benar. Nah, boleh diceritain nggak Mas, apa sih yang terjadi di College Saverus ini dan bagaimana pemikirannya Romo van Lith menurut penelusuranmu ketika membentuk College Saverus ini? Baik. Jadi gini, sebelum kita lihat misi Katolik, kita lihat Katoliknya dulu aja. Betul. Katolik itu terkenal dengan salah satu ciri yang paling kuat adalah dengan inkulturasi. Jadi dia nggak ngelawan budaya yang dia masukin, enggak, dikasih ruang. Nggak dihapus ya? Contoh. Nah, nih contohnya nih. Ini patung Pietar gaya Jawa nih, Des. Pakai kebaya tuh Marianya tuh. Pakai jari tuh apanya? Yesusnya tuh. Ini patungnya ini patungnya di mana, Mas? Di Belanda. Oh, dia ada di Belanda ya? Nah. Lalu ini, ya, ini lebih mengagetkan lagi ini. Nih, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ini gereja Muntilan ini. Iya, ini tempat kita, pojokan mana tempat kamu dulu sering ketiduran, Mas? Kayaknya pojokan kanan sana deh. Ya, benar. Oke, Des. Oke, ya. Des. Ini ya. kursi, Des. Tapi yang sini enggak. Kenapa, Des? Kenapa, tahu nggak? Karena ini mengakomodasi budaya Jawa. Orang Jawa duduk bukan di kursi tapi di bersila. Bersila, betul. Iya. Kayak gitu. Jadi inkulasinya kuat. Memang sejarah, memang ciri khas yang Katolik. Satu lagi cerita ya. Kalau di Jawa kan kita kalau pas konsekrasi itu kan menyembah gaya Jawa gitu kan ya. Ya, betul. Kayak gitu kan. Sambil pakai gong gitu ya. Nah, kalau kebetulan saya di Jepang, waktu konsekrasi tubuh dan air Yesus mengguguk. Gitu ya? Bukan begini ya? Bukan. Ya dia mengakomodasi budaya Jawa, budaya Jepang, budaya setempat lah, begitu. Dan gongnya bukan gong tapi yang itu loh, yang kayak pakai kayak untuk kayu, alat musik. Ya benar. Tak gitu, iya. Ya begitu, Des. Dimanapun. Kayak yang dipakai biarawan Shinto ya? Iya. Dimanapun dia mendatangi orang ya dia nggak mau menghancurkan budaya setempat lah. Ya itu sama aja konyol. Ya, itu sejarahnya juga agama Katolik sini juga mengakomodasi budaya ini kan, Romawi Yunani kan. Lokal. Ya. Iya. Itu ceritanya. Dan kalau misi kekeh untuk mengubah budaya Jawa ya nggak bakal berhasil lah, Des. Itu yang Van Lith lihat lah pasti. Kalau langsung pakai orang duduk aja bersila, masa mau maksa mau memilahkan itu kan nggak bisa, Des. Ya orang soal duduknya dipermasalahkan ya gimana mau mengajari agama Katolik yang membantu seorang gitu, Des. Dari hal-hal kecil gitulah. Tapi memang ada pemikiran lain sih, memang Van Lith juga belajar ilmu kejawen, ilmu banyak lah. Ya gitu itulah yang beliau memang sangat ini ya, sangat mau mempelajari budaya setempat ya. Oke. Kita pause dulu tentang College Saverusnya karena ini udah ada pertanyaan, Mas, dari BBG 11. Wah, ini kegemaranmu banget nih, Mas, masalah stasiun. Jadi selain terobsesi pada jejak langkah Van Lith, Mas Peta ini juga terobsesi pada kereta api. Iya. Oke, pertanyaannya adalah apa hubungan stasiun Muntilan dengan misi di Jawa, khususnya Muntilan? Ini kayaknya bisa cerita banyak banget dan fotonya juga banyak banget nih. Oh iya. Baiklah, saya kasih ya. Nih. Tulisannya Muntilan. Ini stasiun Muntilan. Tahun berapa ini, Mas? Ada tahunnya, sebentar. 84. 1984. Masih ada ini. Sekarang? Hancur. Dihancurkan jadi aspal. Sekali. Jadi aspal terminal Muntilan. Sayang ya. Nah, oke, sebentar. Dan ini waktu ini stasiun Muntilan ini waktu awal-awal dibangun. Berarti ya waktu Romovel datang ya cepat datang 1896 berbuka 1898 ini. Beda 2 tahun sih. Beda 2 tahun. Tapi saya yakin ya pasti kita tahu lah hubungannya pasti ya.
misi sangat terbantu dengan adanya kereta api ya, karena itu kan alat transportasi ya. Daripada pakai kuda atau jalan kaki kan lebih lama lagi kan. Pasti orang itu kan apa namanya? Romo Venas nyebut Romo Venas dari Jogja. Jemputnya di stasiun ini kan, di stasiun Muntilan ini. Di stasiun Muntilan. Iya. Oke. Jadi berarti ya, jalurnya dari mana ini, Mas? Jalurnya? Ini jalurnya dari Jogja? Enggak, sebenarnya ini dari Semarang ke Ambarawa dulu. Semarang Ambarawa. Baru nanti dari Ambarawa terhubung nanti dari Jogja ke Magelang ke Ambarawa terhubung. Jadi ya hubungannya ya antara Semarang, Ambarawa, lalu tempatnya Magelang. Giri namanya apa? Lupa aku namanya. Giri, angkatanmu. Giri. Stasiun Giri. Lali aku. Stasiun apa? Ya pokoknya di Ambarawa lah. Bedono. Bedono. Nah, itu Bedono lalu ke Magelang, Magelang Muntilan Jogja. Dan benar, ada satu lagi yang penting. Dan misi Muntilan itu mengikuti jalur kereta api itu. Jadi ya Semarang, Bedono, Ambarawa, Magelang, Muntilan, Tempel, Jogja. Ya kan ada titik-titik misi lah ya, istilahnya lah ya. Kalau Ambarawa ini agak lucu ceritanya. Jadi sorry ya, aku agak lompat dikit ya, biar jelas saja karena ada pertanyaan seperti ini. Ambarawa ini lebih awal daripada Muntilan, tapi awalnya dia hanya untuk melayani orang Eropa, karena di situ ada benteng tentara, ada tangsi tentara, jadi banyak orang Eropanya di sana. Tapi kemudian Vanlit di Muntilan berhasil. Nah, Vater yang pernah bertugas di Muntilan salah satunya ditugaskan ke Ambarawa. Ya, jadi sekarang masih ada itu. Ada sekolah kan, SMP PL sekali itu, Ambarawa itu. Ya itu ceritanya. Itu awal-awalnya pastor-pastornya pernah bertugas di Muntilan. Makanya ada buku berjudul Semua Berawal dari Muntilan ya karena itu, Des. Begitu ceritanya. Jadi balik gitu, Des. Kalau yang tadi Ambarawanya untuk orang Eropa, kalau yang sekarang untuk orang-orang Indonesia sendiri gitu. Makanya ini hubungannya kan juga sangat erat. Makanya kenapa tadi Mas Beta kasih tahu bahwa walaupun Romo Vanlit itu kan awal datang di Semarang, kemudian ditugaskan di Muntilan, tapi daerah jajakannya itu bukan hanya Muntilan juga, tapi Muntilan, Magelang, Bedono, Ambarawa. Dan ini semua adalah jalur kereta api, gitu ya. Iya, memang. Nah, itu, jadi itu hubungannya. Jadi kelihatan sekali hubungannya bahwa misi ini juga mengikuti jalur kereta api ini. Semoga terjawab ya, Mas BBG, tentang apa hubungannya stasiun Muntilan dengan misi di Jawa, khususnya Muntilan. Walaupun sayang sekali bangunan bersejarahnya sudah dirobohkan dan menjadi stasiun Muntilan. Benar, ini ada satu. Kalau mau lihat, mau lihat, masih ada jejaknya. Ini fotonya Mbak Rina nih. Fotonya Mbak Rina angkatan 1. Aku udah ngomong sih fotonya mau aku pakai gitu. Ini di Muntilan, Des. Ini di Muntilan ini. Di Pabelan. Ini jalur kereta apinya nih masih ada nih. Jadi mungkin kalau memang pengen tahu, wah, udah ada stasiunnya ya, tapi paling nggak ada relnya, ada jembatannya masih ada. Kalau misalnya kesempatan Muntilan mau lihat masih ada itu. Masih ada. Ini tuh. Ya berarti Romo Vanlit kalau misalnya ke Ambarawa, ke Semarang pasti lewat situ. Lewat situ. Para orang di situ. Lewat situ. 150 tahun yang lalu. Iya. Ini mungkin beliau pernah lewat kayak situ. Gini nih. Logonya kayak gini nih. Motifnya. Ini swasta ya, Des? Masih tenaga swasta apa ini? Itu? Maaf. Dia bukan punya negara ini. Ini punya swasta namanya NISM tuh. Kalau punya negara kan SS, Staatsspoorwagen. Ini swasta ini. Gitu ceritanya. Oke ya, terjawab ya.
Oke, semoga terjawab. Oke, kita kembali lagi ke Kolese Xaverius. Tadi Mas Petra sempat ngomong kalau Kolese Xaverius itu jangan dipikir cuman SMA Pangudi Luhur Pandit yang sekarang ini gitu. Tapi kompleksnya tuh sangat luas. Boleh diterangin nggak Mas? Dulunya gitu Kolese Xaverius itu sejarahnya gimana? Karena sempat terbakar juga ya. Iya. Sama dengan Mendut ya, itu sempat terbakar juga. Jadi si PL ini beli tanah di Semampir, Des. Itu kan masuk wilayah administrasi lah dalam petik. Itu Semampir. Dia beli tempat kita suka lewat-lewat. Jadi gereja, jadi pasuran, jadi sekolah kita. SMP Kanisius masih ikut? Rumah sakit? Ya. Jadi kalau kita bicara Kolese Xaverius ya di situ. SMA Vanlit, lalu bawahnya jadi gereja, lalu sekarang ada museum misi, lalu SMP Kanisius, lalu bawahnya lagi rumah sakit punya Fransiskan tuh. Oh, rumah sakit punya Fransiskan. Nah, yang nolak suster Fransiskan. Itu loh. Novisiat Buder. FIC. Oh, nyebrang itu ya. Berarti nyebrang jalan ya. Kalau STM? Oh, dulu jalannya belum ada kali ya. Ini oke deh, sebentar. Ini petanya nih. Petanya. Ya gitu. Jadi satu lokasi itu, lalu nanti ada klaster-klaster. Lalu STM yang seperti Desta tanyakan, STM apaan tuh? STM itu ada asrama segala itu. Asrama Aspa Putra. Aspi kan di Mendut kan ya? Ya aspanya juga salah satunya di situ. Di yang sekarang jadi STM itu. Nah, yang menarik novisiat FIC itu dulu seminari, Des. Oh, seminari. Iya, seminari. Jadi sebelum diserahkan ke Bruder FIC, itu dulu seminari duluan ya? Seminari. Jadi yang pertama kali mengelola itu semua dikelola secara penuh itu oleh romo-romo Yesuit. Tapi kan romo Yesuit kan terbatas tenaganya ya, nggak bisa ngelola semua ya. Nih, saya kasih foto lagi ya. Ini menarik. Tapi ini pernah nongol di grup alumninya seminari Matawican. Nih. Itu siapa aja Mas kalau boleh tahu? Romo Jesuit ya? Iya, di Mundilan. Ini Vanit. Yang sebelahnya Romo Vanit ya. Nah, ini Benson namanya. Ini masih Vater. Ini namanya Jansen. Pastor juga. Ini semua belakang ini Vater. Kecuali ini. Nah, ini Bruder Carson ini. Saking pesatnya berkembang dan butuh tenaga, Des. Itu misi di Mundilan itu seperti dalam tanda petik ya, menyalahi aturan. Karena apa? Karena sebelum mereka itu yang jadi misionaris itu hanya pastor. Lah di Kolese Xaverius, Pater boleh masuk. Gitu. Itu jadi yang pertama itu. Yang pertama belum sakramen imamat, belum jadi pastor, sudah boleh dikirim ke misi. Itu satu syarat. Dan ini jadi orang besar semua ini, yang pater-paternya jadi tulang punggung semua nih nanti. Ada yang ditugaskan di Klaten, ada yang ditugaskan di mana? Ambarawa yang tadi aku cerita tadi. Lalu ada yang ditugaskan ya jadi kepala seminari. Tadi itu. Ya orang-orang ini awalnya. Gitu deh. Luar biasa. Oke. Mas, kalau ngomongin Kolese Xaverius, karena kita kan taunya tuh bangunannya udah megah, udah bangunan tembok, udah intinya tuh kayaknya kita taunya udah gede dari sononya gitu. Tapi sebenarnya pernah nggak sih dia mengalami masa-masa susah gitu, sederhana gitu? Sangat. Ada lagi fotonya. Pernah ya? Foto ada nih. Tapi ini bukan, saya punya yang foto yang di Mundilan punya. Tapi ini bukan di Mundilan, tapi mirip lah.
ada sebagai gambaran aja ini. Aduh, itu bangunannya dari apa tuh Mas? Dari bambu ya? Gedek bambu. Gedek bambu, bawahnya ini di depannya sama jadi tembok. Jadi sebelum berkembang awal-awalnya Romo Vanit dan awal-awal yang sangat misi sangat awalnya ya begini lah rumah-rumahnya, asramanya, sekolahnya begini. Wong orang di kesaksiannya siapa? Romo Sugio Pranoto. Romo Sugio Pranoto. Kalau nggak salah yang nulis Romo Bandar kan pernah ada. Romo Bandar pernah ngomong juga kan waktu itu kan di diskusi itu kan. Tapi sebelum itu saya pernah baca cerita juga itu. Jadi gini, gereja Muntelan itu lantainya tanah, Des. Tanah. Jadi dulu sebelum jadi bangunan permanen gitu, itu pernah jadi bangunan non permanen juga. Iya. Sebelum bahkan itu bekas, tahu nggak itu sekarang yang jadi gereja komplek gereja Muntelan itu dulu bekas lumbung padi, Des. Kalau hujan bocor, bayangkan kalau hujan bocor. Yang di Mendut itu dulu bekas pabrik minyak kacang, pabrik minyak kacang. Segitunya, Des. Itu menarik kan, semangat mereka tuh, gila kan itu orang-orang itu kan. Iya. Baru nanti ketika itu berhasil, lalu memang sejalan dengan politik etis, dia dikasih dapat duit juga selain dari donatur dari kongregasinya juga, selain dari donatur dari pemerintah Hindia Belanda. Jadilah gedung seperti ini. Model-model kayak gini, termasuk sekolah kita itu. Dan satu yang ini cuma sebagai opini pribadi, masukkan aja lah ya. Kalau dalam tanda petik ya, saya juga sedikit nggak stuck lah kalau ngeliat Vanit yang sekarang tuh. Ya bukan berarti saya nggak menolak kemajuan, bukan itu. Tolong disisakan sedikit lah beberapa bangunan yang tetap seperti aslinya itu, karena ini punya nilai sejarah sangat kuat sekali. Punya sejarah sangat. Jangan sampai nasibnya kayak stasiun Muntilan. Iya, hilang semua. Iya, itu Pondok Marula dan itu. Sayang, Des. Itu saksi-saksi bisu lah. Itu dari mana kita berasal lah, Des. Gitu. Jadi bangunan yang lama-lama itu kayak ya tentu saja gereja Katolik, gereja Muntilan, lalu pastoran. Bangsa itu termasuk yang bukan masalah, sorry. Aula kita itu bangunan awal tuh. Itunya tempat anak aspa makan, rafter, itu bangunan awal bukan? Itu ada ceritanya, Des. Itu mungkin semodel. Banyak banget ya ceritanya. Tapi pada waktu zaman ontran, zaman geger-gegeran, gitu. Kalau kita belajar sejarah Indonesia, tapi nggak pernah diceritakan di sejarah resmi di bangun pendidikan. Nah, itu namanya masa bersiap. Itu peralihan dari pemerintahan Hindia Belanda ke kita mau merdeka ya. Kita mau merdeka. Itu jangan dipikir nggak berdarah-darah, deh, sangat-sangat berdarah-darah. Korbannya banyak sekali dan bakar-bakaran. Ya, jadi kalau ngelihat tahun 98 itu bukan yang pertama, Des. Dan ini aku mau pesan ya. Yang namanya nasihat itu nggak bisa hitam putih. Nggak pernah bisa hitam putih. Orang baik pasti ada punya sisi sedikit baik, jahat, baik. Ya kayak inilah. Cerita wayang, tahu kan? Pandawa juga ada jahatnya, pernah curangnya. Di Kurawa juga ada baiknya. Ada baiknya. Bahkan di Injil. Kamu tahu? Raja Daud itu orang kurang sempurna gimana, tapi dia pernah jatuh ke dosa waktu apa? Waktu dia pengen Betseba. Yeah. Istrinya bininya orang gitu. Itu ngajarin kita, itu mengajar kita gitu. Itu teladan bahwa kita nggak pernah bisa ngeliat hitam putih. Ya orang ya pasti punya sisi baik, punya sisi jahat. Bukan berarti orang jahat nggak boleh dihukum ya, bukan itu ya, maksud saya bukan itu ya. Tapi lebih fair lah belajar dari situ. Karena kalau kita nggak mau mengakui sisi hitam itu, kita akan mengulangi kesalahan yang sama. Berulang-ulang, terus saja. Ya kan jangan seperti itu lah, Des. Ya kan? Ya gitu. Oke, Mas balik lagi ya ke Kolese Xaverius, kita bernostalgia sedikit balik ke sekolah kita yang tercinta, asalnya dari mana gitu.
Jadi Kolese Saverius ini kan apa namanya, anak-anak Jawa yang dididik dengan tidak meninggalkan budaya Jawa gitu. Jadi kayaknya seragamnya juga kayaknya seragam Jawa ya, bukan tiba-tiba mereka diseragamin pakai seragam Eropa ya. Iya. Nih, makanya tadi kan saya ceritanya tadi ada hubungannya tadi sama gereja Munduran tadi, ada yang pakai bangku, ada yang di lantai karena memang karena nggak mau meninggalkan budaya itu. Ini juga contohnya nih. Kan ini waktu makan ya. Tuh masih pakai jari itu. Tuh. Masih pakai Jawa nih lebih jelas mana. Nih. Tuh. Pakai sepatu nggak itu, Mas? Enggak. Belum pakai sepatu. Dan ini menarik juga ya, mungkin sedikit lepas dari Muntilan ya. Sepatu itu lambang status sosialnya orang Eropa, Des. Itu buat untuk merendahkan, menistakan orang Jawa karena memang ya begitulah jahatnya kolonialisme ya. Mereka menganggap orang yang nggak pakai sepatu itu barbar gitu ya. Iya, pokoknya pada saat itu. Lu bukan orang Eropa, lu nggak setara sama gua gitu lah gampangnya. Oke. Nah, kita ngomong masalah kesetaraan nih, Mas, yang apa namanya menjadi, jadi gini, Romo van Lith itu kalau masalah pendidikan itu kan sangat diakui lah, baik oleh pribumi dan oleh pemerintah Hindia Belanda pada saat itu gitu. Tapi giliran ketika sudah menyentuh ke politik, itu akan ada crash yang sangat keras antara Romo van Lith dengan pemerintah gitu. Jadi Romo van Lith memilih jalan yang sangat terjal dan sangat sunyi karena dalam tanda kutip beliau harus jadi seperti musuh pemerintah. Karena nilai kesetaraan yang ingin dia terapkan ini. Gitu ya, Mas ya. Dah apa aja, Mas? Kesulitan-kesulitan yang dia temuin pada saat itu, termasuk bahwa ketika beliau sakit kembalinya ke sini itu dipersulit gitu ya. Jadi dia dianggap sebagai orang yang terlalu membela pribumi atau gimana? Ya, baiklah. Sebelumnya kita lihat dulu kenapa dia bisa begitu. Betul. Ya kan? Latar belakangnya. Ya lihat aja, karena dia pernah di Inggris itu. Dia ngelihat orang Katolik dipersekusi, pasti dia nggak terima lah. Diskriminasi dia pasti nggak suka lah, kayak gitu kan. Begitu datang ke Indonesia, ke Hindia Belanda, pasti dia ngelihat juga, karena di situ ada sistem kelas, Des. Ya kan? Kalau Mbak Desa pernah main ke Museum Kereta Api Ambarawa, lagi-lagi kereta api ya. Tapi justru dari sini karena saya gila kereta api, jadi saya malah sangat membantu saya memahami misi Jawa itu, Des. Balik ke stasiun Ambarawa. Di situ di stasiun Ambarawa itu kelihatan banget, Des. Antara ruang tunggu kelas 1 sama ruang tunggu kelas 2 sama ruang tunggu kelas 3. Wah, bumi dan langit, Des. Kalau yang di ruang kelas 1 yang orang Eropa ya udah kayak bar, udah kayak hotel, Des. Kalau kapan punya kesempatan main ke sana deh, lihat deh. Saya sudah ke sana. Iya. Udah hotel. Wah, lantainya juga lantai. Wah, enggak main-main. Keren. Sampai sekarang masih ya lantainya. Ada tertutup. Kalau yang kelas 2, kelas 3 kelas kambing lah, Des. Hujan ke angin ya kena itu. Walaupun kalau hujan udah ada atapnya ya. Tapi terbuka itu, enggak ada dindingnya. Ya pasti Romo van Lith ngeliat ini lah, Des. Saat dia dari Semarang harus ke Medono, harus ke Ambarawa, lalu harus ke Magelang, dia kemana-mana kan, sampai ke Jogja dan ke Solo segala itu kan. Pasti ngeliat ini lah, dia sampai nggak terima lah. Ya, karena dia biarawan kan, dia kan pastor kan, diajari kan bahwa semua orang di depan Allah itu sama gitu. Semua di depan Allah sama. Meskipun saat itu belum ada konsep Indonesia merdeka, belum ada, tapi dia memperjuangkan kesetaraan antara ya Hindia Belanda, ya lu orang Belanda, nggak peduli lu orang Belanda, lu orang Cina, lu orang Arab atau orang Jawa, ya harus setara lah, Des. Harus adil lah, Des, gitu. Dari segi kemanusiaan. Gitu ya. Dan dari teologinya sendiri, dari ya Bang Gondrong juga ngomong gitu kan, Yesus juga ngomong gitu kan.
ajaran Yesus kan. Ya kayak gitu lah. Itu. Lalu tadi apa pertanyaannya? Sorry. Kenapa? Gimana? Pertanyaan tolong diulang bisa nggak? Lupa ini ya. Itu bahwa ada konflik keras antara Romo Van Lith dengan pemerintah sebenarnya gitu. Dan dia tetap memilih untuk tetap pada pendiriannya bahwa itu tadi tentang kesetaraan umat manusia, bahwa di mata Tuhan semua umat manusia itu sama tanpa memperdulikan latar belakang, ras, agama dan sebagainya. Itu kan tadi kan kata ngelihat latar belakangnya dia, ngelihat ketidakadilan itu kan ya. Tapi sekarang ngelihat dari sisi ya ini hanya opini ku ya, hanya pemikiranku ya. Tapi kayaknya benar deh. Apa kayak misalnya kamu kamu ditugaskan untuk membaptis orang. Terus orang yang kamu baptis ini udah berhasil, capek-capek, udah susah-susah kayak gitu, 7 tahun nggak berhasil tuh. Orang yang kamu baptis ini diberlakukan nggak adil, ya dia jadi orang lain lagi nggak jadi. Kan gondok juga kan, Des. Itu mungkin secara teknis mungkin itu ada itu juga. Aku yakin ada itu juga. Dia ada hitung-hitungannya lah, hitung-hitungan dalam tanda petik, hitung-hitungan duniawinya lah, pasti ada kayak gitu. Lalu apa namanya? Kalau soal sandungan keras dari pemerintah Hindia Belanda, ya pasti ada lah, Des. Karena memang jangankan orang pemerintah Hindia Belanda, Des. Sesama misionaris pun, sesama rohaniawan Belanda pun banyak yang mengusir dia. Sangat banyak. Bahkan dia dibilang orang kiri lah, dia dibilang apa? Bahkan ya ini sebenarnya aku nggak ngomong, tapi aku ngomong deh. Uskup Betawi sendiri, dulu belum uskup Belanda, Vikaris Apostolik Belanda, Vikaris Apostolik Batavia sendiri pernah ngomong, Van Lith ini orang berbahaya, ngomong gitu. Van Lith ini orang berbahaya. Iya, bayangkan itu, selama pastor, uskupnya sendiri ngomong gitu, apalagi orang-orang pemerintahan Belanda. Jadi teman-teman, karena Romo Van Lith berkecimpung di bidang pendidikan, jadi pada tahun 1918, seperti tadi saya bilang bahwa kalau masalah pendidikan, jasa Romo Van Lith ini sangat diakui. Makanya pada tahun 1918 beliau menjadi anggota Dewan Pendidikan, dan kemudian pada tahun yang sama diangkat menjadi anggota Komisi Peninjau Kenegaraan Hindia Belanda. Ada bahasa Belandanya, cuman saya susah. Nah, komisi ini yang ditujukan untuk merealisasikan maksud pemerintah Belanda untuk menata ketatanegaraan di Hindia Belanda. Dan dari situ pada saat dia menjadi anggota Komisi Peninjauan Kenegaraan Hindia Belanda ini, beliau yang mengusulkan dan memperjuangkan bahwa harus ada perwakilan pribumi di Volksraad. Gitu ya, Mas ya? Iya. Benar. Dia seberani itu, Mas? Apa nggak diantemi karo kanca-kancane itu? Ya kayak tadi itu, kayak aku bilang tadi, karena latar belakang yang tadi itu, apa dia ketidakadilan, lalu dia sebagai rohaniawan memang dia, ya Yesus sendiri mengajari seperti itu kan, ya mau gimana lagi gitu. Ya kalau itu kan dalam tanda petik melawan kata hatinya ya, kalau dia kalau dia begitu manut begitu saja. Kan? Lalu apa ya dia memang totalitas, memang kemudian apa ya, nah kalau cara Jawanya apa ya, jatuh cinta ketulo-tulo dengan orang Jawa ya kayak gitulah, akhirnya totalitas lah ya. Seperti kita lihat kan banyak ya Yesus gitulah, Des, banyak sekali, bukan hanya Van Lith ya, kalau kita lihat sejarah gereja Katolik ya banyak yang seperti itu loh, Des. Memang gimana ya, dalam satu, kalau aku ngelihat sejarah mereka tuh itu ada dialektika berpikir loh, Des. Jadi ketika ada pro dan kontra, ada debat yang sangat keras, ada pertarungan ide, tapi pertarungan ide itu kadang bukan untuk mencari siapa yang menang, siapa yang benar atau salah, bukan, siapa yang kalah, siapa yang menang gitu, bukan ya? Iya, bukan itu. Tujuan utamanya bukan itu, tapi dia pengen lihat dari sisi lain loh, Des. Misalnya, ya kayak Ovenars itu lah. Dia melihat misi orang Jawa itu seperti itu gitu.
Dan latar belakangnya seperti itu gitu. Si Vandes ini nggak dalam latar seperti itu gitu. Memang nggak ketemu, memang akhirnya dalam tanda petik Vandes yang menang. Tapi bukan berarti si Gopinath ini nggak punya jasa, punya. Justru dari sini dia justru mengasah Vandes untuk lebih tahu lagi loh, Des. Dan ini memang ada budaya seperti itu dalam pendidikan Yesuit, Des. Nggak cuma orang-orang Belanda ini. Yesuit lain di seluruh dunia juga seperti itu. Dan budaya dialektika ini yang kemudian juga dibawa oleh Romo Van Lith ke Kolese Xaverius ya Mas ya? Benar. Sehingga melahirkan orang-orang seperti Sugia, Ige Kasimo, murid-muridnya yang udah jadi pahlawan nasional. Ya. Kita tahunya cuma Sugio Pranoto kan, tahunya ya. Tapi Sugio Pranoto itu punya musuh dalam petik. Punya pesaing kayak mirip-mirip PFL sama Gopinath. Yang namanya Adrianus Jaya Seputra. Dia itu lulusan Van Lith juga, bukan lulusan Kolese Xaverius juga. Dia orang Indonesia pertama yang menjadi uskup Batavia. Bayangkan. Oh, iya. Makamnya di Mundelan juga. Wah, itu sama Sugio Pranoto tuh nggak cocok ya, bukan cocok ya. Wah, dialektikanya keras. Kalau salah satu contoh si Sugio Pranoto kan pendukung dekret Presiden 59 tuh, Soekarno tuh. Nah, si Jaya Seputra ini enggak. Dia menolak. Nanti dunia kayak si Sugio Pranoto dibilang sama Uskup Batavia ini Jaya Seputra ini bilang penjilat, ngomong gitu. Dibilang penjilat. Benar. Dan memang ada budaya kayak gitu lah, Des. Memang seperti itulah pendidikannya. Dan itu memang kalau buat aku pribadi sih memang saya kagumi itu malah. Iya, dan nggak apa-apa sebenarnya. Ya bertarunglah secara ide gitu. Bukan cari kalah dan menang, bukan. Mau melihat dari sisi lain gitu. Dari sisi yang lain, dari permasalahan yang lain gitu. Dari pemikiran yang lain gitu. Memang itu harus seperti itu. Iya. Bahkan budaya itu dipelihara sampai ke SMA Pangudi Luhur Van Lith ya, dengan wawasan kebangsaan dan kristianitasnya. Karena memang dia jadi debat, Des. Dia jadi debat ya, di salah satu kegiatan di sekolah Xaverius ada kegiatan debat, ada aktivitas debat, ada itu. Ya grup satu anggotanya Ije Kasimo. Begitu deh ceritanya. Jadi kenapa itu kita diajar seperti itu ya memang ada tradisinya memang ada tradisinya. Jadi tradisi itu masih dipegang erat sampai sekarang. Teman-teman jangan tidur ya di wawasan kebangsaan dan kristianitas karena itu sebenarnya akar budayanya panjang. Itu dari Kolese Xaverius, anak-anak Kolese Xaverius. Oh ya, lebih panjang lagi gitu. Bahwa bahkan bahwa dari bersahabatnya Yunani Romawi. Iya. Bahwa berdebat yang baik itu memang harus dilatih. Iya. Bukan untuk mencari siapa yang benar atau yang salah, tapi untuk terus-menerus untuk terus-menerus membantu kita berpikir untuk mengkoreksi. Betul. Untuk mencari hasil yang terbaik. Iya. Oke. So kita harus bangga loh, kita dididik untuk berdebat. Oke, tentang Kolese Xaverius ada lagi nggak Mas yang mau yang bisa diceritain nih? Apa lagi ya? Sebentar. Oh iya. Ini gereja Muntilan nih. Asri kan tuh. Iya. Itu kayaknya pohon sawo ya, yang gede banget itu sekarang. Iya. Ini kolamnya masih yang lama nih. Ini gerejanya nih. Ini udah habis ini, kebakaran udah. Nanti tahun zaman bersiap tuh. Ini hijau ini berarti kan yang saya pelajari kan orang-orang ini nggak hanya bicara soal agama kan, Des. Meskipun mereka nasionalis, Des. Tapi itu jadi juga benar-benar kehidupan yang sehari-hari yang hakiki loh, Des. Ngomong kayak uang lah kalau bahasa Jawanya, memanusiakan manusia gitu. Makanya sorry ya, saya sedih sekali kalau waktu ngelihat
lihat apa semuanya dibabat, waton bikin yang baru, bukan. Aku rasa orang-orang itu nggak mengajari seperti itu, guys. Gitu loh. Ya, Karena nilai sejarahnya besar sekali di nilai sejarah, tapi juga nilai kita sebagai manusia gitu, guys. Manusia itu nggak bisa hidup tanpa alam yang baik gitu. Itu aja. Dan dulu pernah ada, saya nggak tahu siapa dari mana bilang kalau Polrestabes itu pernah jadi sekolah petani itu salah, nggak begitu, bukan. Itu tetap sekolah pendidikan, sekolah mendidik, sekolah guru, tapi murid-muridnya memang diajari untuk bertani, salah satunya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, berkebun tepatnya. Gitu. Jadi bukan jadi petani, bukan. Jadi ya gitu, ada sejarahnya lah. Ketika itu dibabat jadi beton ya, lalu bekasnya apa guys? Iya kan? Iya kan? Kata orang yang sudah lama tinggal di Jepang ya. Iya, termasuk itu juga. Kalau di Indonesia biasa aja itu Mas, pohon ratusan tahun dibabat tuh biasa aja. Ya, aku di sini sendiri dengan negara semaju ini orang masih sangat menghargai pohon, menghargai rumput, menghargai hutan. Ya, ya. Ya kita yang nggak semaju mereka aja malah belagu kan, ya lucu. Ya mungkin karena kita punya banyak, jadi take it for granted. Bisa jadi. Kata Mas Ciko. Tapi yang jelas, Romo misi itu mengajari kita seperti itu, dekat dengan alam, menghargai alam. Menghargai budaya juga. Menghargai budaya. Kata Mas Ciko Kustamsi, sesok yang aku nemu gambar sepur tak kirimin go kowe cah. Mas Ciko ini seangkatan ya? Seangkatan nggak nih Mas sama dirimu? Seangkatan ya. Halo Mas Ciko Kustamsi, apa kabar? Mbah Zambut itu juga satu angkatan nih, Mbah Zambut. Seangkatan ya. Ya. Mas Okai Wahyu, Mas mic-nya deketin, Mas mic-nya deket Insta dong, suaranya kecil. Tapi mudah-mudahan nggak ya. Kalau di aku sih nggak sih. Nggak kan? Ya udah. Terus ini kalau ada komen dari Mas Frans Hermawan 87, wih pinter tenan koncoku iki. Iki mesti ya temanmu ya. Ini satu angkatan juga ya. Satu angkatan. Oke. Kita lanjut ya Mas ya, karena ini nggak berasa udah 1,5 jam. Kita akan batasi di 2 jam saja. Ya. Oke. Kita ini Mas, kalau kata orang di balik sosok superhero itu selalu ada wingsman-nya gitu. Jadi nggak ada yang namanya superhero yang berhasil karena dirinya sendiri. Pasti ada orang-orang di belakangnya yang mungkin namanya jarang terdengar tapi sebenarnya perannya besar gitu untuk misi Muntilan ini. Boleh dibuka nggak Mas, diceritain nggak siapa-siapa aja sih orangnya yang sebagai wingsman-nya Romo Van Lith yang sebenarnya juga berjasa besar dalam mensukseskan misi Muntilan ini? Oke. Ini juga yang memotivasi saya mencari jejak misi Muntilan. Karena masa iya sih VL doang, bukan saya mengecilkan Van Lith ya, bukan ya. Masa iya sih dia seorang diri. Kan ya beliau memang besar gitu, tapi tidak besar dengan sendirinya gitu. Ada orang-orang yang turut menyokong pemikirannya. Pasti ada orang di baliknya, dan memang benar ada orang. Jadi gini loh, Des. Kalau kita nonton sepak bola misalnya Barcelona atau Messi gitu ya, kan dia nggak sendiri, Des. Ada penjaga gawang, ada kiper, ada ada backnya, ada gelandangnya, ada strikernya kayak gitu sama. Atau kita nonton film dah, menonton filmnya Keanu Reeves sudah apa yang baru tuh apa tuh? Ya pokoknya gitulah. Kan bukannya bintang filmnya aja, tapi juga ada sutradaranya, ada juru kameranya, ada penata rias, ada penata busana, kayak sama aja kayak gitu. VL juga begitu. Mungkin dia VL ini pemain bintang lah ya dalam tapi dia nggak bisa sendiri. Oke. Sedikit buka siapa saja yang berperan di balik kesusahan. Pertama,
sebelum eranya Vanit sendiri, yang tadi aku sebut, itu ada raksasa pemikir ya, kayak si Van der Ersen sama si JB Paling. Dia sudah ngasih visi dia. Kayak si Velsen tuh bilang, Van der Ersen tuh bilang, kalau visi mau berhasil ya harus pakai pendidikan. Nah, tapi waktu itu belum ada yang menjalankan. Udah. Dia bikin sekolah karena dia ditugaskan di Surabaya. Dia bikin sekolah di Surabaya dengan bantuan buder-buder Kalosius. Sekarang ya di Saint Louis. Itu. Tapi sayangnya dia masih fokus ke orang Eropa ya, dan belum seintensif, belum sejeli Vanit dalam melihat itu. Karena dia memang istilahnya ya orang pertama lah. Dia tugasnya sebagai dalam tanda petik kayak scouting lihat dulu. Kayak apa sih, butuh apa sih kayak gitu. Kalau orang dalam militer pertama. Kalau JB Paling juga kan 2 orang, salah satu lagi namanya JB Paling tuh. Itu lebih spesifik lagi, kalau misi mau berhasil, ya dia harus jauh dari orang Eropa. Dia harus mendekati orang Jawa ya. Makanya dipilih Muntilan itu. Bukan di Semarang. Awalnya memang di Semarang sih, tapi nggak berhasil. Bukan di pusat kota kayak di Batavia, bukan di Ambarawa, bukan di Bedono tadi itu. Masuk pendalaman, memang masuk ke pedalaman. Muntilan pedalaman. Tuh. Kalau mau tahu Wingsman atau orang-orang yang besar di belakangnya, dari pendahulunya dari 40 tahun sebelumnya dia aja udah seperti itu gitu. Dia makanya kamu bilang dia nggak bisa sendiri. Udah punya visi ya. Oke, terus setelah itu siapa lagi Mas? Hovenaars dia, meskipun dia musuhnya, dia kan sparring partner itu sebenarnya. Ya kan? Iya. Ya, Vanit makin tajam karena dikritik seperti dia makin tajam melihat satu masalah. Iya. Tapi hebat ya, dia dikritik tapi nggak patah, justru semakin tajam gitu ya. Iya, sempat patah sih, Des. Sempat patah ya. Stres. Oh iya, wajar, manusiawi, iya. Manusiawi. Oke, jadi sparring partnernya Pater Hovenaars, lalu siapa lagi, Mas? Itu Mertens. Mertens ini meskipun tidak secerdas si VL dan Hovenaars, tapi orangnya tuh mudah bergaul, Des. Oh, sangat ekstrovert. Jadi gampang gaul sama pribumi ya. Pandai cerita, orangnya lucu. Lucu dia. Jadi ada ceritanya, Des. Waktu dia dari KI mau dipindah ke Muntilan, tapi belum ada keputusan untuk pindah ke Muntilan ya. Dia pernah mengunjungi Muntilan sama pembesar misi, aku lupa nama pembesar misinya. Ketemu Vanit, ngeliat lokasi di Muntilan, ngomong sama VL, kan ngeliat kamarnya VL itu nanti kamarmu itu jadi kamarku, ngomong gitu kan, sambil ketawa-ketawa gitu kan. Bener, Des. Ditugaskan ke Muntilan. Lah si Mertens jadi rektor. Nah, kamarnya PL ini jadi kamarnya dia. Jadi kamarnya Mertens. Ya orangnya kayak gitu, jadi, lucu orangnya apa ya? Jadi itu dia ngomong tuh malaikat lewat terus dicatat. Iya, jadi memang junior tapi dalam secara struktural dia lebih tinggi dari PL karena dia sebagai rektor pertama. Dan dia bagi tugas, dan aku suka salah satu penjelasan di salah satu makam di Krakov yang bilang begini. Dari sini kita bisa melihat pembagian tugas yang sangat baik di antara mereka, ngomong gitu. Inti kalimatnya aku begitu ya. Kalimat persisnya aku lupa, tapi begitu. Tapi memang seperti itu. Besok kalau ke Kharkov dicari ya tulisannya itu, teman-teman. Ada cari Mas. Itu bagian dari sejarah kita. Iya. Gimana Mas? Jadi kayak gitu, ada pembagian tugas berdasar karakter, berdasar kepandaian, berdasar fokus pemikiran. Kayak gitu itulah ada. Luar biasa ya, detail sekali mereka. Ya. Kan nggak ada orang sempurna kan, Des? Ya kan, Des? Betul. Ya kayak si VL mungkin sangat-sangat pemikir strategis, sangat tapi sharp pemalu. Ya, sangat strategis tapi pemalu dan introvert ya. Sudah ngomongin. Kalau si Hovenaars tuh ceplos, tapi justru orang jadi kritik juga, bukan juga yang ngomong gitu ya.
berarti aku harus cari yang lain dulu. Maksudnya ada koleksi seperti ini, berarti aku harus menyempurnakannya lagi gitu. Kayak gitulah. Lalu si Mertens sendiri orangnya ya kayak aku tadi cerita itu, kayak gitu. Bahkan Des, ketika ada murid Kolose Sabarus yang ingin menjadi pastor, itu ngomongnya ke Mertens dulu, Des. Bukan ke PL. Ya memang akhirnya ngomong kedua-duanya, tapi ngomong Mertens dulu karena karakternya seperti itu, Des. Karena orangnya enak. Mertens kelihatan lebih mudah didekati gitu ya. Lebih ini deh apa tuh namanya, curhatable banget gitu ya. Iya, kayak gitu. Kalau Romo Mertens ya. Oke. Mas, tapi kayaknya ada juga yang seorang bruder atau Romo, saya lupa, yang dirimu cerita yang dia fokusnya lebih ke ngobatin orang-orang itu, dan dari situ juga banyak orang yang kemudian minta dibaptis itu, bruder siapa ya Mas ya? Itu tadi yang tadi aku sebut tadi, fotonya tadi, sebentar. Tadi mana sih foto tadi mana? Kurasa itu juga salah satu orang yang menjadi penyokongnya Romo Van Lith ya. Iya. Mana sih? Ini. Pakainya beda sendiri kan? Oh iya, betul. Ini kan Buddha Skatsen nih. Nah, ini juga tadi balik ke hubungannya sama Jesuit pertama tadi, yang dua orang tadi, si Elson sama Van der Elson sama si Paling. Ibu Paling juga ngomong ini. Lebih baik lagi kalau para misionaris ini dibekali dengan sedikit ilmu pengobatan. Nah, benar kan? Benar kan? Iya. Didatangkanlah. Iya. Ini buder pendiam tapi serba bisa ini. Dia pekerja dia modal pekerja. Jadi kalau ada rumah bocor atau kelas bocor atau mengawasi pembangunan, dia ini tugasnya. Handyman ya, dia the handyman. Ya memang ya buder pekerja lah. Gitu. Oke. Jadi banyak kan orang-orang di balik PL nggak bisa sendiri, nggak mungkin. Aku bukan yang ngecilin Van Lith ya, tapi jadi misi Jawa, misi Muntilan itu bisa sedemikian besar dan pesat berkembangnya karena dia punya pemikir yang sangat sharp, terus kemudian punya orang-orang di belakangnya yang mendukung pemikiran itu dan bersama-sama mewujudkannya gitu dengan keahliannya masing-masing, gitu ya Mas ya. Dan ada pekerja keras juga di balik itu, pekerja yang mumpuni lah. Gitu. Oke. Kalau teman-teman ini udah lewat hampir 1,5 jam lewat, nggak berasa. Kalau teman-teman ada yang mau bertanya lagi, silakan ketik pertanyaannya di kolom yang ada tanda tanyanya itu supaya saya bisa munculkan kembali. Oke, Des. Sorry, Des. Mau ya? Aku minta waktu sedikit ya buat yang menerangkan yang Boleh. Masih ada setengah jam, Mas, tenang. Yang mendut. Oh iya, betul, mendut. Nah, karena ini adalah bagian dari misi Jawa. Ya. Mendut itu kayak aspinya yang sekarang lah. Jadi dulu memang dipisah antara cowok dan cewek ya. Ya ini pola pikir 100 tahun yang lalu ya. Kita harus lihat itu ya dengan pola pikir seperti itu. Dengan kacamata berpikir 100 tahun yang lalu. Dengan sekarang jangan. Karena ya lihat dari sejarah gereja jadi belum ada Konsili Vatikan kedua kan. Ya masih ada kolot-kolotnya masih ada lah, kelas-kelasnya masih ada lah pasti lah. Begitu. Dan saya mau nunjukin kayak apa sih Mendut ya ini. Aduh, nggak kelihatan ya. Ini cewek semua ini, pakai jari. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Yang luar suster Fransiskan. Mendut itu punya Fransiskan. Di atas inisiatifnya PL, karena dia ingat tadi ya tadi kasus-kasus yang tadi kan dia ingin membentuk keluarga baru, dia butuh sekolah cewek. Nah kan dia ingat kemudian, dulu Fonas di Mendut pernah di Mendut ya, akhirnya
dikelola di situ, diserahkan ke suster Fransiskan yang mengelola, Fransiskan yang mengelola. Nah, kemudian didirikanlah sekolah dan gereja. Sayangnya, ini gereja ini. Ini gereja original. Mendut. Gereja original ya. Jadi aku terangkan lagi ya. Jadi yang gereja Mendut yang sekarang itu bukan dalam petik bukan yang asli. Yang asli itu seberangnya. Berlawanan seberang lah. Jadi kalau misalnya dari Candi Mendut ke arah Borobudur, kalau yang asli itu di sebelah kanan jalan, Des. Jalan 50 meter lah. Kalau yang baru kan sekarang di kiri itu. Itu bukan yang lama, bukan yang asli. Tapi itu kompleks Mendut itu ikut dibumi hanguskan termasuk kompleks gerejanya ya? Habis. Tinggal sekarang ini. Sisa apa, Mas? Tinggal ini. Gapuranya nih. Masih ada kalau misalnya punya kesempatan ke Muntilan atau ke ya daerah situ lah. Kalau memang mau menelusuri itu masih bisa dilihat salah satunya gapura yang tadi. Ini gapura yang ini Des nih. Ini yang sekarang ya, tinggal gapura ini ya. Ini aslinya begini nih dulu. Ini kalau nggak salah tahun 1920 ini. Ini gapuranya nih. Tinggal ini Des, habis dibakar. Sekarang kalau kasih jadi apa namanya rumah penduduk udah nggak ada lagi, udah ya tinggal itunya aja, gapuranya aja gitu. Yang tersisa udah tinggal gapuranya ya. Nah ini namanya Mendut gini tuh pakainya tuh Jawa banget kan. Iya, kayaknya yang foto pasangan Mendut ada nggak Mas? Foto iya. Pasangan Mendut. Iya, malah lupa. Nah ini Mendut dan Ecole Saverio dan daerah-daerah Aspasti lah gampangnya, Aspasti. Iya, Aspasti. Yoko kan ada. mungkin awalnya kakak adean dulu ya. Iya bisa jadi. Ya gara-gara payung itu tadi. Gara-gara payung. Payung. Oh, kayak gitu. Ya gara-gara ini jadi apa ya, terobsesi mencari jejak mereka ya. Ya karena kalau mereka kalau misi itu nggak ada, aku nggak ada, Des. Ya, kan? Iya betul. Ya mungkin beda lah. Ya mungkin ada tapi dengan cara dia yang nggak tahu aku. Mas, ada pertanyaan lagi nih dari Pak Yakobus Wirawan. Seberapa dalam tanda kutip seksi Muntilan dibanding desa-desa yang lain di Pulau Jawa? Kenapa kok diputuskan Muntilan? Oh, itu ada ceritanya, Des. Oke, ceritanya apa ini, Mas? Sebelum kok lupa diceritain nih. Jadi gini, sebelum VL datang itu ada sudah ada Romo Yesus juga namanya Romo Stiphout, tinggal di Muntilan, tapi belum intensif. Nah kemudian memang apa namanya, Fandi ditempatkan di Muntilan untuk membuka di situ karena memang satu dia sesuai dengan pemikirannya Pondalu tadi, harus jauh dari pemukiman Eropa. Ya, jauh kan, tapi juga jangan jauh-jauh. Kalau jauh kesulitan. Jadi dia masih dekat dengan Semarang yang ibu kota administratif, ya. Tapi juga dekat dengan ibu kota budaya, yaitu Jogja, Boston London itu tanah para raja ya. Ada Pakualaman, ada Mangkunegaran, ada Hamengkubuwono. Ya pas di Muntilan di tengah-tengah. Ya kenapa tadinya makanya Bapak Yakobus Wirawan kenapa dia dianggap begitu seksi ya karena itu. Ya di tengah pas, nggak mau ke Semarang juga masih bisa, mau ke Jogja juga bisa karena itu Jogja itu ibu kota budaya ya di situ. Dilewati jalur kereta. Betul. Semoga menjawab. Semoga menjawab ya, bahwa Muntilan itu seksi karena pertama dia istilahnya di pedalaman tapi masih accessible. Iya. Dari aksesnya masih mudah dari pusat pemerintahan dan pusat budaya. Itu. Ya kalau berjauhan juga misalnya harus menguji Muntilan
dikelilingi laut harus ditempuh dalam 1 minggu ya, sama itu juga kan, nggak mungkin juga kan, nggak berkembang juga kan.